Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa. Oke, berjumpa lagi dengan Bu Arti. Kita akan belajar bersama berkenaan dengan materi perkembangbiakan pada hewan. Oke, perhatikan slide berikut. Materi perkembangbiakan pada hewan di sini nanti akan kita pelajari. Yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan seksual. Kemudian yang ketiga, siklus hidup hewan. Yang terakhir adalah teknologi reproduksi pada hewan. Perkembangbiakan aseksual pada hewan di sini terjadi tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Nah, jenis yang pertama adalah tunas. Di sini terjadi pada hewan hidra yang mana pembentukan tunas akan terlihat pada fase gambar 1, 2, 3, dan 4. Yang mana di sini akan timbul tunas, kemudian nanti akan lepas, dan lepasannya ini akan terbentuk individu baru, akan membentuk tunas lagi. Nah, tahapan di sini bisa Anda simak pada channel YouTube berikut. Perkembangbiakan aseksual yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi atau pemotongan. Nah, ini terjadi pada cacing planaria. Anda bisa mengamati bagaimana tahapan gambar pada cacing planaria yang dipotong. Nah, kemudian nanti akan terbentuk bagian tubuh yang terpotong tersebut. Lebih lanjut, Anda bisa simak pada YouTube channel berikut. Perkembangbiakan aseksual yang ketiga yaitu membelah diri, contohnya pada amuba. Nah, pada prinsipnya dalam ini, satu amuba akan membelah menjadi dua dan terus-menerus begitu, sehingga dikatakan, perkembangbiakan macam ini kita sebut dengan jenis membelah diri. Perkembangbiakan aseksual yang keempat yaitu partenogenesis. Peristiwa partenogenesis ini adalah peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan, contohnya pada lebah dan kecoa. Perkembangbiakan seksual pada hewan di sini dikatakan proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Nah, fertilisasi itu merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, fertilisasi antara sel sperma dan sel telur tersebut akan menghasilkan sigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, kemudian fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Nah, apa yang dimaksud? Kita simak berikut. Fertilisasi internal merupakan fertilisasi yang terjadi dalam tubuh induk betina, contohnya sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Nah, sedangkan fertilisasi eksternal itu terjadi di luar tubuh induk betina, contohnya ini terjadi pada ikan. Berdasarkan cara berkembang dan kelahiran embrionya, hewan dibedakan menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah, vivipar itu embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya, contohnya kucing, anjing. Nah, kemudian kalau ovipar itu perkembangbiakan embrio dalam telur, contohnya burung, cecak. Kemudian ovovivipar perkembangbiakan embrio dalam telur di dalam tubuh selanjutnya baru dilahirkan, contohnya pada kadal dan ular. Kemudian berkenaan dengan perkembangbiakan hewan akan kita kenal dengan siklus hidup hewan. Nah, siklus hidup hewan ini merupakan proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya sigot, tumbuh, dan mampu membentuk sigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, misalnya pada hewan ubur-ubur. Nah, bagaimana hewan yang lain? Kita lanjut belajar. Pada perkembangan hidup serangga, tahap perkembangbiakan dinamakan metamorfosis. Nah, di sini akan kita bedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana kalau sempurna? Nah, mulai dari telur sampai menjadi individu dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh.
Nah, sebaliknya kalau metamorfosis tidak sempurna, dalam hal ini dalam perubahannya tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Oke, kita perhatikan metamorfosis sempurna, yaitu pada kupu-kupu. Silakan Anda cermati tahapan terjadinya kupu-kupu dari telur, kemudian ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu muda, sehingga menjadi kupu-kupu dewasa, dan selanjutnya akan bertelur dan terus-menerus. Ini dikatakan metamorfosis sempurna. Kemudian contoh metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada belalang. Anda amati dari awal telur, kemudian nimfa, berikutnya nimfa besar, kemudian menjadi belalang dewasa. Nah, dalam hal ini bentuknya tidak berubah, hanya mengalami dari kecil ke besar saja. Kemudian bagaimana kalau perkembangbiakan pada ubur-ubur? Nah, tahapannya silakan Anda cermati dari peristiwa awal sampai terbentuknya ubur-ubur dewasa. Bagaimana siklus pada perkembangbiakan hidup katak? Nah, silahkan tahapannya dari telur, kemudian berikutnya bagaimana? Nah, silahkan bisa Anda pelajari lebih lanjut. Juga perkembangbiakan hidup nyamuk. Dari telur, jentik-jentik, kemudian pupa, kemudian dikatakan, nyamuk dewasa. Berikut contoh perkembangbiakan atau siklus yang terjadi pada kecoa. Nah, dari telur, kemudian nimfa 1, nimfa 2, bentuknya tidak ada perubahan. Materi terakhir kaitannya dengan perkembangbiakan pada hewan yaitu teknologi. Perkembangbiakan pada hewan atau teknologi reproduksi hewan. Yang pertama adalah inseminasi buatan atau terkenal dengan kawin suntik. Nah, dalam hal ini menyuntikkan sel sperma ke saluran reproduksi hewan betina. Nah, biasa terjadi pada sapi. Materi yang terakhir kaitannya dengan perkembangbiakan pada hewan yaitu teknologi perkembangbiakan pada hewan atau teknologi reproduksi hewan. Jenis yang pertama adalah inseminasi buatan atau terkenal dengan kawin suntik. Jelas menyuntikkan sel sperma ke saluran reproduksi hewan betina yang biasa terjadi pada sapi. Teknologi yang kedua yaitu kita kenal dengan cloning. Nah, cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Bu Arti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!